Tak cuma rugi secara materi, pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 di Indonesia dinilai juga akan berimbas pada pemberian sanksi oleh induk sepak bola dunia FIFA. Sebab FIFA berpegang pada prinsip sepak bola tanpa diskriminasi dan mengedepankan fair play. Benarkah demikian? Sudah terhubung lewat sambungan Zoom, Firzi Idris, pengamat sepak bola. Selamat siang, Mas. Ya, halo, selamat siang, Bang Denny, selamat siang semua. Ya. Ini kabar yang kurang mengenakan ini terkait dengan sepak bola Indonesia. FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Apakah ini artinya kesempatan Garuda Muda berlaga di Piala Dunia U20 akan tertutup? Iya, ya sudah pasti tertutup ya. Itu kita udah nggak bisa, udah nggak ada kemungkinan lagi buat timnas Garuda U20 untuk main di Piala Dunia U20. Apalagi kita tahu dini hari tadi AFA PSSI-nya Argentina mengirimkan surat layangan resmi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan Presiden Infantino di Kongres CONMEBOL di Paraguay sudah bertemu dengan ketumnya Argentina Kiki Tapia. Dan di sana disebutkan, Infantino menyebut bahwa kandidasinya Argentina sangat kuat karena mereka adalah negara juara dunia, mereka bilang gitu. Dan juga dukungan dari Menteri Turisme dan Olahraga Argentina dan juga Kementerian Ekonomi membuat FIFA kian yakin bahwa Argentina adalah kandidat yang cocok untuk menggantikan Indonesia dengan waktu penyelenggaraan yang kurang dari 50 hari lagi, Mbak. Dan ini kita harus ingat bahwa Liga Argentina tetap jalan, jadi mereka nggak bisa memakai stadion-stadion terbaik mereka. Tapi mereka tetap mengajukan itu dan Infantino mengatakan sekarang ini satu-satunya layangan untuk menggantikan Indonesia berasal dari AFA, dari Argentina, dan tidak ada dari negara lain. Bahkan Peru yang sempat ramai diberitakan di media beberapa waktu lalu nggak ada sama sekali. Jadi memang Federasi Argentina yang maju untuk siap menggantikan Indonesia. Nah, selanjutnya ini kan setelah batal menjadi tuan rumah begitu ya, Indonesia juga terancam sanksi oleh FIFA. Apa potensi sanksi terberat yang akan diberikan oleh FIFA, mengingat ini bukan kali pertama Indonesia pernah diberikan sanksi, di 2015 juga pernah di-ban? Iya, 30 Mei 2015 ya. Ketika itu FIFA memberikan 3 sanksi kepada kita setelah Kemenpora membekukan PSSI, yaitu pertama, timnas Indonesia dan klub-klubnya nggak boleh bermain di kompetisi di bawah naungan FIFA dan juga AFC. Kedua adalah keanggotaan PSSI dicabut. Dan kemudian ketiga, para anggota dan ofisial PSSI tidak bisa mengikuti program pengembangan, latihan maupun kursus dari FIFA dan AFC selama sanksi masih berlaku. Ya, untungnya ketika itu memang tidak lama ya berlangsung ban itu. FIFA mencabut sanksi tak lama setelah Kemenpora juga mencabut SK pembekuan PSSI itu pada Mei 2016. Tapi efeknya kepada para pemain terasa. Kemarin saya baru berbicara dengan kiper Bali United, M. Rido. Beliau mengatakan pada era-era sanksi itu sebenarnya dia tidak menyukai bermain. Karena ketika itu kan ada kompetisi ya, Torabika Soccer Championship dan lain-lain, TSC, kita masih ingat. Dan ketika itu dia tidak menyukai pertandingan, walaupun masih bisa bermain, tapi dia tidak suka karena ketika itu ya sama seperti sekarang kondisinya, tidak ada degradasi, tidak ada promosi. Jadi ya ini yang harus kita hindari. Cuma kan perbedaannya di sini, Mbak, ya, kalau kita lihat dari wordingnya FIFA kemarin adalah walaupun FIFA menjatuhkan kemungkinan menjatuhkan sanksi ya, ini kan masih possible sanction, masih belum diyakinkan. Tapi FIFA juga mengatakan bahwa mereka akan terus membantu pemerintah Indonesia dan juga PSSI untuk melakukan transformasi total sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Jadi apakah dari wording itu kita bisa mengekstrak terlalu banyak, kita bisa berasumsi terlalu banyak? Saya rasa tidak. Tapi mungkin satu hal yang bisa kita ambil adalah perwakilan FIFA akan tetap di sini. Itu ada di kemarin di rilis mereka, dan perwakilan FIFA akan terus membantu PSSI dan pemerintah untuk transformasi sepak bola Indonesia. Bisa saja itu lewat training pelatihan wasit, bisa saja itu mungkin training VAR untuk kedepannya ya. Kemungkinan liga kita pakai VAR kan juga masih terbuka. Tapi ya itu dia, kita masih belum tahu pasti apa yang dimaksud dengan sanksi ini. Kalau itu kan semua tergantung FIFA ya. Kalau menurut FIFA sanksi terbaik dengan kita one prestasi nih, kita gagal menjalankan amanah tugas dari
FIFA dengan hanya 50 hari kurang dari turnamen, yaitu kita cukup dianggap melakukan pelanggaran berat untuk semua aktivitas sepak bola dihentikan, itu mungkin aja terjadi, kita nggak tahu FIFA. Nah ini tergantung kemarin bagaimana Pak Erick Thohir juga bernegosiasi lobbynya kemarin di Doha, Qatar. Ya, nah ini kita berandai-andai Mas tanpa mendahului nanti keputusan dari FIFA jika PSSI nanti di-ban, taruhlah hukuman terberatnya adalah di-ban kembali. Peluang timnas di semua kelompok umur berlaga di kompetisi internasional akan seperti apa? Apakah kita masih bisa berlaga di ajang SEA Games misalnya? Ya, pasti untuk kompetisi-kompetisi di bawah naungan FIFA dan AFC pasti tertutup ya. Kalau SEA Games mungkin masih terbuka karena itu juga tim U23 dan juga bukan kompetisi resmi di bawah naungan AFC. Sementara untuk Piala AFF sejak 2016 juga masuk turnamen kategori A-nya FIFA, walaupun tidak masuk kalender FIFA. Jadi memang kalau misalnya kita bicara worst case scenario, memang worst case scenario-nya adalah ya timnas kita di-ban dari ajang internasional. Itu adalah resiko yang harus kita hadapi. Kita bersama-sama sebagai insan pecinta sepak bola, sebagai stakeholder sepak bola, itu kita harus hadapi bersama. Tapi ya itu potensi kerugian kalau misalnya kompetisi domestik juga harus dihentikan ya. Ini kan kita nggak tahu juga, tapi kita ambil worst case scenario-nya deh. Kalau worst case-nya adalah kompetisi domestik juga dihentikan, perputaran uang di Liga 1 itu sebelum pandemi mencapai lebih dari 1 triliun, Mbak, 1,35. Banyak stakeholder yang terpengaruh, mulai dari bukan hanya pemain, pelatih, tapi juga UMKM di sekitar stadion, pihak penyiar dan lain-lain. Dan ini adalah benar-benar pukulan lebih bagi sepak bola Indonesia, terutama setelah kita mengarungi pandemi. Kemudian ada tragedi Kanjuruhan yang sangat-sangat tragis sekali kejadiannya. Terus kemudian sekarang kita baru mau bangkit dari Kanjuruhan. Kemudian sekarang ada polemik soal Piala Dunia U20. Ini memang ujian yang sangat berat bagi sepak bola Indonesia dalam 3 tahun belakangan ini, seperti ujian tidak pernah berhenti datang. Pil pahit bertubi-tubi harus ditelan oleh tim skuad Garuda dan juga penggemar sepak bola. Evaluasi apa Mas yang harus dilakukan ke depannya agar ini juga jadi pembelajaran persepak bolaan Indonesia? Ya, kalau ke depannya mungkin komunikasi pemerintah ya, lagi-lagi ya. Kita kan semua udah tahu pasti dari kemarin-kemarin juga udah banyak yang membicarakan bagaimana Israel dipastikan lolos itu sejak Juni 2022. Tapi kenapa baru H-60 sebelum turnamen baru dipermasalahkan oleh beberapa politisi-politisi yang mungkin sebelumnya nggak pernah ngomongin sepak bola, elemen-elemen masyarakat yang juga mungkin nggak mengerti bahwa Indonesia walaupun nggak punya hubungan diplomatis dengan Israel, tapi hubungan dagang kita dengan Israel lumayan besar, 189 juta US dollar neraca perdagangan pada 2021. Ya kedepannya mungkin karena selama ini ya saya melihat Piala Dunia U20 ini sering dipakai alasan untuk pemerintah dan juga PSSI untuk tidak sepenuhnya mencoba mengusut tragedi Kanjuruhan. Mungkin setelah Piala Dunia U20 ini ya berlalu dengan hasil yang mengecewakan, mungkin ke depannya kita akan bisa lebih menaruh perhatian terhadap tragedi Kanjuruhan. Karena kemarin vonis-vonis yang diberikan kepada para terduga pelaku itu jauh dari harapan para korban, para keluarga korban. Dan juga banyak pengamat dan juga banyak pihak yang selalu mengawal tragedi Kanjuruhan. Dan ke depannya juga kita lebih baik bagi PSSI dan juga pemerintah untuk lebih meningkatkan partisipasi di olahraga, partisipasi di sepak bola. Jadi jangan hanya fokus kepada turnamen-turnamen, fokus kepada medali, tapi bagaimana meningkatkan Indonesia yang jumlah penduduknya 250 juta orang itu agar punya jumlah pesepak bola yang lebih dari 80.000 orang. Ini yang harus kita tingkatkan. Partisipasi di sepak bola usia dini, terutama agar di kemudian hari timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tidak lewat jalur tuan rumah, tapi lewat jalur prestasi dan kualifikasi. Baik, terima kasih Mas Firzi Idris, pengamat sepak bola telah bergabung dalam Kompas Siang pada hari ini. Sehat selalu Mas. Sama-sama, selamat siang.